Ya, masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, Pak Ahyan. Izin, Pak. Duduk, Ayah. Maaf, ganggu. Ada apa-apa. Nih, gimana kabarnya nih? Alhamdulillah, baik Pak, sehat. Alhamdulillah. Sehat dulu, Pak. Nih, apa yang bisa dibanting nih? Apa yang bisa dibantu nih? Atau ada yang bisa diceritakan? Izin Pak, saya mau melaporkan aja Pak, hasil kemarin ke lapangan gitu kan. Kalau secara tupoksi kan kaitan dengan saya selama ini kan pengawasan untuk pemasangan alat turun nih. Pengawasan alat gitu kan. Nah, emang surat udah kita tersampaikan ya ke PP atau ownernya. Cuma di sisi lain itu kita nggak langsung ketemu dengan owner Pak. Pasti ketemunya itu sih dengan karyawannya atau paling tidak dengan supervisor atau manajernya. Nah, sedangkan untuk keputusannya itu ketika alat itu mau dipasang atau tidaknya, dia menunggu dari persetujuan owner dulu Pak. Owner. Jadi artinya emang kita nggak bisa langsung misalnya pada hari itu kita koordinasi gitu kan nggak langsung dapat jadwal, pasti ada tahapan-tahapan berikutnya Pak. Jadi agak lumayan memakan waktu juga. Saya menangkap ini ada persoalannya di lapangan ya. Betul. Bahwa ada WP yang tampaknya tidak patuh nih dengan bisa jadwal kita kita. seperti itu Pak. Nah, yang selama ini Pak Ahyan lakukan bagaimana? Secara SOP kita kalau memang ada seperti itu ya tetap kita meminta kontak dari owner ya Pak. Kontak owner kita kalau menunggu dari semacam kayak supervisor atau karyawan emang kita lama juga Pak. Kita harus punya inisiatif harus untuk menanya langsung ke ownernya gitu. Melalui sekalipun lewat handphone gitu Pak. Kita telepon langsung. Nah, artinya Pak Ahyan sudah melakukan apa yang menurut SOP sudah benar ya. Nah, apakah nomor kontak itu sudah betul-betul teman-teman Pak Ahyan dapatkan secara pasti bahwa itu nomor kontak WP sudah benar WP yang bersangkutan? Sambil minum nih, ayo. Makasih Pak. Gimana? Selama ini sih Pak biasanya juga emang ya ada langsung respon juga ada gitu kan. Mereka itu emang langsung ngasih nomor kontak ke ownernya ya. Di situ kan tergantung kalau kita penjelasannya seperti itu yang pesannya tertangkap sama owner karena suatu kewajiban ya dia langsung Pak menjadwalkan. Nanti tinggal owner itu memfasilitasinya Pak baik dengan ID mereka gitu kan atau dengan waktunya seperti itu. Sebenarnya Pak Ahyan, apa yang Pak Ahyan harapkan nih tanggapan WP yang seharusnya Pak Ahyan inginkan dari WP itu kalau kiranya teman-teman itu sudah melakukan sesuai SOP tadi, apa yang diinginkan dari WP sebenarnya? Kalau untuk di lapangan itu memang kendala itu memang sudah hal yang biasa Pak ya. Kendala-kendala itu terkait dengan pemasangan alat, tentang pengawasannya Pak. Yang jadi permasalahannya itu memang ini Pak, kita dengan waktunya itu Pak, waktunya itu yang agak ngulur juga gitu. Jarang-jarang yang benar-benar patuh Pak ke kita gitu. Berarti WP ini sebenarnya Pak Ahyan berharap WP ini mengikuti apa yang ada di SOP. Betul. Tapi sering ditemukan mereka itu juga tidak patuh dan juga ternyata ada kendala baru nih. Betul. Di samping kepatuhan rupanya waktu yang beban barangkali ya. Apa seperti itu ya? Terus yang kedua Pak, mungkin ada lagi juga kaitan dengan masalah pemerataan pemasangan alat Pak. Kalau untuk WP misalnya dalam satu klaster itu ketika kita pasang gitu yang ini ketika yang lainnya belum dia protes juga Pak. Kenapa kok kalau saya dipasang yang lain belum? Nah, itu juga harus pandai-pandai kita menjelaskan Pak. Karena kita tidak semua serta kita pasang semua dengan kaitan dengan kekurangan anggaran atau gimana untuk berikutnya. Gitu. Mereka inginnya jangan tebang pilih lah barangkali. Ya bahasanya seperti itu kalau menurut anggapan mereka itu tebang pilih. Padahal dari sisi kita secara itunya yang urgen dulu Pak. Kita memberikan WP yang kita pasang yang menurut anggapan kita urgen untuk dipasang. Skala prioritas lah kita. Sementara di sebelah kiri kanannya barangkali belum kita pasang karena secara perhitungan objek maupun subjeknya kita anggap itu belum urgen ya. Sehingga nampak oleh mereka kok yang ini dipasang, yang ini tidak dipasang. Nah, dalam kondisi itu apa penjelasan yang teman-teman sampaikan? Seperti yang saya sampaikan tadi Pak, kita pada
intinya semua akan kita pasang, semua WP, semua restoran kita alat. Nah, cuma secara bertahap. Artinya memang dari sisi ini Pemda juga memang masih memerlukan dana yang cukup besar Pak kalau untuk kita pasang semua. Tapi kita yakinkan bahwa mereka itu kan tetap pasang alat, tetap harus satu klaster dulu seperti itu. Dan tanggapan mereka setelah kita menjelaskan itu seperti iya, artinya dia bisa menerima Pak, bisa menerima ya kalau itu siap dipasang. Oh, artinya memang dibutuhkan dari kita ya Pak. Ya sendiri merasa nggak beban itu menjadi suatu tekanan atau tantangan? Itu sih sebagai tantangan ya, kan itu kewajiban kita sebagai staf Bapenda gitu kan untuk meyakinkan mereka gitu kan. Kita itu senang ketika itu dia respon dengan kita gitu kan. Seperti itu. Nah, kalau misalnya terjadi kondisi tadi WP kemudian mengatakan yang kiri kanan belum, kok kami sudah, dan kemudian Pak Ayer bisa menjelaskan bahwa ini adalah tahapan-tahapan yang harus dilakukan, bukan berarti kita tebang pilih yang harus pada akhirnya semua akan dipasang. Mereka akan menerima kan ya? Menerima. Nah, apa tindak lanjut setelah mereka menerima itu? Apakah Pak Ayer merasa ini tugas sudah selesai atau seperti apa? Oh, belum Pak. Jadi begini, kalau kita itu pemasangannya juga kita lihat dari lama enggaknya dia data sebagai wajib pajak Pak. Kalau memang dia sudah lama gitu kan, ya kita stabilitas juga. Ini udah lama jadi wajib pajak nih, ya harus kita utamakan juga Pak. Harus kita prioritaskan untuk pemasangan alatnya, seperti itu. Nah, ini kita alhamdulillah nih Pak Ayer mendapat pencerahan. Barangkali Pak Ayer mendapat pencerahan nggak setelah ngobrol dengan saya ini? Ya, paling alhamdulillah Pak dapat pencerahan. Yang pertama mungkin kita juga ke WP harus bersosialisasikan bahwa kita punya program seperti ini kan, contoh dengan alatnya, dengan pengawasannya. Yang kedua mungkin dari kita itu harus ini juga Pak, ketika ada WP yang kurang kooperatif, ya kita harus ada surat berikutnya, entah itu misalnya peneguran atau seperti apalah gitu. Oh, berarti memang ke depan Pak Ayer juga sudah tahu kan apa yang mesti kita lakukan berdasarkan hal-hal yang tadi Pak Ayer. Betul Pak. Alhamdulillah, ya, berarti secara pimpinan nih kami melihat dengan adanya dialog ini Pak Ayer bisa melihat lagi secara jernih, dan kami juga bisa begitu melihat secara jernih, dan semoga nanti di lapangan tidak terjadi lagi. Nah, kalau begitu saya rasa persoalan Pak Ayer sudah terpecahkan ya. Ya, ada untuk sementara itu barangkali Pak ya. Kalau misalnya yang lain masih ada lah negara yang lain. Seperti itu dulu Pak. Iya. Tapi Pak Ayer sendiri dengan yang diuraikan tadi sudah bisa melihat gambaran kah bahwa hal-hal apa yang harus Pak Ayer lakukan? Insya Allah Pak, sudah. Karena kita sudah punya SOP Pak. Alhamdulillah. Dari bidang walaupun ada rintangan, tetaplah kita hadapi secara harus kita hadapi Pak. solutif ya, seperti itu. Makasih Pak Ayer. Ada lagi nak yang bicarakan? Sama-sama Pak. Ya, alhamdulillah. Mungkin nanti kita punya masukan dari yang lain juga nanti. Baik, sukses teman-teman di lapangan. Kalau ada hal-hal yang perlu dibicarakan dengan kami, pimpinan, jangan sungkan-sungkan. Siap Pak. Mudah-mudahan kita bisa memberikan solusi dan selalu bekerja sama-sama bekerja. Iya, amin. Oke, sip Pak Ayer. Mohon izin. Sama-sama Pak. Ya diminum dulu ini, diminum. Saya bawa aja Pak. Oh, makasih. Baik Pak Ayer. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.